Oke, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, paling kita nanti ada yang nanya tadi mengenai ujian, paling tugas ujian saya kasih info minggu depan aja lah, bentuknya seperti apa, nanti saya kasih info di tim saya lah. Ya, itu aja. Untuk PR-PR yang harus dikumpulin. Oke, terakhir kita bahas mengenai apa ini? Mengenai Afin Connection ya. Jadi Afin Connection ini kita turunkan dengan mencari turunan dari persamaan hukum Newton aja. Cuma beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menurunkan, mungkin sudah buktikan ya, tetapi salah satu hal yang digunakan di sini dalam menurunkan ini, kalau nggak salah itu adalah sifat simetrik dari koneksi Afin nih. Jadi di sini ini kita nggak ada syarat sifat simetriknya, tapi ketika kita turunkan di sini ini harus simetrik ya. Ini artinya torsinya adalah 0. Jadi karena torsi itu ada yang membedakan simetrisitas dari Afin connection. Oke, itu salah satu hal yang perlu diingat. Terus tanpa itu kelihatannya nggak bisa keluar yang ini. Saya begitu sih. Jadi Afin connection itu sebenarnya tidak unik, tapi kita bisa dalam kasus yang kita bahas di sini kita mendapatkan suatu hasil yang unik ditentukan oleh metrik gitu ya. Ini juga disebut dengan koneksi metrik. Dengan kondisi bahwa ininya adalah torsion free, dan yang kedua adalah metriknya kompatibel, artinya koneksinya tidak bisa sembarangan, tapi dia memenuhi syarat tertentu di mana metriknya adalah kompatibel yang dituliskan dalam bentuk turunan kovarian dari Giaminonya harus sama dengan 0. Ya, sebentar. Jadi ini semua konsekuensi dari sini semua, baru naik ke atas dulu. Jadi ini kita kerja dibalik gitu, tapi ini mengakibatkan penurunan di atas ini. Jadi asumsi ini dijustifikasi setelah kita dapatkan yang ini setelah kita sesuaikan dengan teori dan pengamatan, nah intinya begitulah. Ya begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan aja dengan GR-nya sendiri ya. Jadi artinya berarti kita akan menggunakan apa yang telah kita perkenalkan sebelumnya mengenai metrik dan kurvatur dan prinsip ekuivalensi dan prinsip dari general covariance untuk membangun teori relativitas umum dan atau teori gravitasi. Jadi, nah kita menggunakan pendekatan secara fisik saja. Jadi kita tahu bahwa dalam kasus jika medannya adalah medan lemah, kalau medannya adalah lemah, kecepatannya rendah, maka kita harus mendapatkan teori gravitasi Newton. Karena itu kita akan mulai dengan memformulasikan teori gravitasi yang kovarian itu dalam kasus medan lemah. Jadi bagaimana apa yang terjadi kalau medannya lemah? Medan lemah. Medan lemah. Wakefield ya, jadi medan lemah. Jadi dalam kasus medan lemah, kita dapatnya adalah Newton ya. Newton itu gravitasi.
Bukan M kali A itu. Nah, dalam Newton's gravity kita tahu persamaannya diberikan oleh Poisson ya. Ini potensial gravitasinya. Rho adalah rapat masanya. Oke, ini adalah rapat Poisson. Nah, dari sini kita bisa dapatkan hukum dari hukum kedua Newton. Ini adalah komponennya gunakan gaya. Kita ambil ini persatuan massa aja ya, atau bisa dianggap massanya gunakan satu lah. Berarti ini adalah gradien dari V, betul ya? Ya. Ini adalah gaya gravitasinya. Nah, kalau kita tinjau poin titik massa berbentuk titik ya, massa titik itu akan memberikan hasil V-nya adalah kita anggap aja massa titik itu adalah M atau simetri bola sebetulnya sih. Ya, jadi kita tahu dari massa titik potensial gravitasi diberikan oleh Gm per R. Ya. Mau mastiin aja yang V yang ada di persamaan Poisson itu sama nggak Pak dengan V yang di situ ya? Sama. Oke. Sama-sama. Baik Pak. Ya. Nah, kita bergerak. Ini adalah kasus medan lemah ya. Sekarang kita mulai bergerak dari persamaan geodesik ya. Geodesik kita punya tuh kan, kalau kita lihat persamaan geodesik itu kan mirip-mirip seperti hukum Newton ya. Ini sama D2XI, ini lambda 4 dimensi, yang ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Tapi ada suku tambahan di belakangnya kan, gamma, apa ini, lambda, mu nu ya. Ini adalah dx mu. Oke, jadi sebetulnya kita lihat ini ada kemiripannya, karena yang suku-suku ini kan mirip ya, suku ini dan suku ini kan mirip. Oke, jadi artinya dari sini harusnya kita bisa turunkan ke hukum Newton kalau kita ambil kasus yang khusus. Nah, kasus khusus itu kita ambil aja untuk gravitasinya lemah tadi. Artinya apa? Kalau gravitasi lemah berarti atau kalau kita mulai dari yang tidak tanpa gravitasi ya. Kalau tanpa gravitasi, yang jelas ini kan tanpa gravitasi, maka G mu nu-nya itu adalah mu nu, X-nya kan menjadi konstanta ya kan, eta mu nu gitu ya, yang konstan. Artinya apa? Artinya semua dg mu nu X alpha itu selalu sama dengan 0 ya. Oke. Maka koneksi afinnya juga akan, ini kan semua turunan dari, ini pada setengahnya ya, setengah G, nu, sigma, apa nih semua kan bentuknya adalah turunan-turunan dari dg do X kan, plus do G do X minus do G do X, apalah itu. Cari aja, indeksnya disesuaikan. Maka ini sama dengan 0 lah. Ini kan 0, 0, 0 ya. Oke. Jadi kita lihat untuk kasus yang seperti ini, maka otomatis persamaan geraknya, gravitasi itu, maka persamaan geraknya adalah D2, berarti ini doang kan yang ini sukunya kan 0, D2 X lambda kuadrat dengan 0. Ini adalah free particle ya berarti. Sesuai ya. Di ruang Minkowski ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau
kita tinjau kasus yang tidak yang bukannya tanpa gravitasi, tapi gravitasinya cukup lemah. Jadi apa ya? Kasus yang kita tinjau adalah tinjau kasus yang perubahan dari gravitasinya cukup pelan gitu ya, jadi tidak berubah sangat cepat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah yang pertama adalah nolnya adalah nol, yaitu berubah cukup pelan, jadi nggak terlalu banyak berubah, cukup statik gitulah. Nol adalah waktu, lalu lemah, medannya lemah, sama seperti sebelumnya medan lemah. Yang ketiga kita tinjau kasus, ini bukan 3 kasus ya, tinjau kasus yang memenuhi 3 ini. Kecepatannya lebih kecil dibanding kecepatan cahaya. Oke. Jadi kalau yang ketiga ini lebih mudah ditulis, berarti dikatakan dxi-nya dxi dx 0. Artinya kan artinya dxi ya, berarti untuk kasus yang ini kan karena dxi atau gimana enaknya, ini bagus ya lah. dxi berarti dxi lebih kecil dibanding dx. dxi jauh lebih kecil dibanding dx 0, ini T aja lah. T 0 betul ya. Oke. Nah, karena itu artinya apa? Artinya di sini yang bagian ruangnya bisa diabaikan terhadap dx0 sehingga dx 0 terhadap d tau itu ya kurang lebih sama dengan 1 lah. Nah, untuk medan lemah bisa kita ambil asumsikan nanti G mu-nya adalah sama dengan eta mu ditambah satu koreksi yang kecil, tersebut saja H mu. Ini adalah koreksi kecil ya. Oke. Kalau kita perhitungkan ini, maka kita masukkan lagi ke persamaan geodesik kita. Maka persamaan geodesik kita akan menjadi yang ini ya. Yang depannya tetap sama. Yang belakangan ini berarti kan dx I, d tau-nya kan menuju 0 semua, dibandingkan dengan dx0, dx0-nya. Berarti yang suku itu diabaikan relatif terhadap dx0, dx0. Berarti yang muncul cuma d00 saja, artinya kalau kita tekan, ini berubah menjadi tambah, ini kan tadi dx pada tau. Oke, yang II relatif terhadap 00 dapat diabaikan, berarti adalah 00 doang ya yang muncul. Dan koneksi yang kita perlu hitung cuma ini, gamma mu 00. Itu adalah setengah G, kalau di mu rho misalkan ya.
Nah, ini kalau kita hitung ini adalah G0 rho dx mu ya tambah rho d. Nah, ini 00. Ini berarti ya. Ininya masih ada. 0, 0, 0, ini 0 lagi. 0 yang satu, 0 yang kedua dikurangi G bawah 00 dx rho ya. Nah, kita mengabaikan nanti karena kita asumsikan nih dia berubah terhadap waktu cukup pelan, jadi sebetulnya kurang lebih sama dengan 0. Maka yang tersisa adalah minus setengah. Atau kalau tidak ada misalnya ditambah B ya, rho. Jadi bentuknya gimana? Kalau B tambah B kuadrat jadi. Nah, kita asumsikan sekarang medan lemah. Kalau medan lemah, maka ini bisa kita untuk weak field ya. Berarti ini dapatnya adalah minus setengah. Berarti G mu rho itu kurang lebih sama dengan eta mu rho saja kan ya. Lalu yang ini DG00, yang etanya diturunkan pasti 0, yang tersisa tinggal yang H-nya doang. Karena eta konstanta. Ya. Ini terus saya kalau mu 00. Oke. Maka ini kita bisa tulis per komponennya yang ke 0 dan 1, 2, 3. Itu yang gamma 0, 0, 0-nya ini maksudnya aproksimasi ya, berarti ini 0, 0. Kita metrik kita apa? Berarti minus 1 ya. Berarti minus positif. Bla 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 bla. 00 do x0 ya. Oke. Dengan 0. Jangan karena dia bervariasi ya pelan terhadap waktu. Lalu yang satunya lagi adalah yang bagian di DK-nya. X I berarti iya. Oke. Nah, kalau kita gabungkan kebersamaan yang di atas, yang ini, maka kita dapatkan D2X apa? U berarti kita pisah ya. Yang 0 3,000, terus dapatnya adalah 0 ya, karena ini 0. Satu lagi yang D2XI. Masukkan I. Berarti gamma ini adalah minus setengah. Jadi pasti jawabnya adalah so X iya setengah XI X0 ini kan 1 per berapa nih ntar? Nomor 1 yang paling ini nomor 1 apa nih? Maaf Pak, ya. Saya ingin bertanya Pak untuk yang weak field
approximation medan lemah, aproksimasi medan lemah itu saya masih kurang mengerti bagaimana itu dia dapat dari G00 dengan aproksimasinya yang di atas itu, tapi dia hasilnya jadinya yang G mu rho-nya mu rho dan G00-nya jadi H00. Yang mana? Yang ini. Kalau kan karena diturunkan, kalau diturunkan kan pasti kan habis lah. Kan konstanta aja kan. Ini aja mu dengan eta mu. Kalau diturunkan kan berarti kan misalkan masih kan 0 tambah. Ya, ini kan karena ini konstanta kan. Jadi kalau 00 ya pasti masuk 00 doang ini. Tuh, kalau yang depannya ya karena kita asumsikannya karena ini sangat kecil ya berarti ini sama dengan eta ya. Suku keduanya kita break. Nah, ini yang kecil kan ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gitu. Kira-kira begitulah. Ya, Oke, jadi balik ke tadi lagi. Jadi gimana tadi? Ini hal yang I dx 0 delta dengan 0 2,5. Oke. Nah ini ya, berarti ini dx. Oh, 0 ya. Kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, kira-kira begitu. Kayaknya harus dipaksa sama ibu, harus pakai rumus. Delta kuadrat. Jadi kita dengan asumsi V yang jauh lebih kecil dibanding C, maka D0 delta itu kan 1 ya. Ini kan 1. Jadi ini bisa ditulis ulang menjadi D2X setengah C kuadrat berarti ya. Oke, jadi T jadi tau ya. Jadi ya kita gunakan tadi bahwa dt itu atau gunakan yang tadi lah dx0 d tau itu cuma 1. D tau sama x tau lebih sama. Jadi kalau ini diganti dengan x0 berarti kan jadi c dt lah. C dt, c pindah ke kanan jadi seperti ini. Jadi kita punya dua persamaan, yang ini dan yang ini. Oke ya. Nah kalau kita mau kaitkan dengan yang Newton tentu yang persamaan yang kedua yang lebih banyak kita lihat. Jadi dari persamaan yang kedua kita tahu bahwa dari hukum Newton ini kalau kita bandingkan tadi apa? D2XI dengan FI itu adalah minus gradien kan, minus dou-Pi dou-XI. Oke. Jadi kita bisa katakan bahwa H00 itu adalah, bandingkan aja, minusnya hilang, jadi ada minus di sini. 2 berarti 2pi C kuadrat. Oke. Sehingga G00 kita bisa langsung hitung. G0 tadi adalah eta 00 tambah. Nah ini metriknya tadi. Ini minusnya kita keluarkan tambah
ditambah 5, kuadrat 25. Ada Oke. pertanyaan nggak? Jadi kita bisa menurunkan komponen G00-nya dari sini, atau kalau kita balik, Karena harus gunakan rumus. jadi bisa kita kaitkan dengan G00 ya minus setengah Ini kamu kalau C kuadrat belum matang, dia malah G00 tambah 1. Nah, jadi kita mendapatkan limit gravitasi lemah, bahwa dari sini kita lihat dalam limit ini bahwa potensial itu berkaitan dengan geometri, karena G itu kan geometri ya. G itu berkaitan dengan geometri, dan sumber dari gravitasi itu diberikan oleh metrik di sini. Walaupun kita baru menurunkan G0-nya, tapi ini sudah memberikan gambaran secara sederhana bahwa ini adalah sumber gravitasi, itu diberikan oleh G di sini. Ya. Nah, kalau kita tinjau pada permukaan objek benda berbentuk bola gitu ya, dengan massa M besar dan jari-jari R besar, maka untuk bola dengan massa M dan jari-jari permukaannya adalah jari-jarinya R, maka kita dapatkan di sini V-nya kan adalah sama dengan di tadi minus apa G ya. R, maka G00-nya beda. 2 jadi minus ya. Makanya dari sini kalian harus makan dulu. Harus dibiasakan pakai ini supaya nanti kalau Bagi R C kuadrat. harus pakai ini. Oke. Nggak bisa nggak? Makanya harus ngerti dulu. Nah, suku kedua ini nanti sering muncul yang menyatakan kekuatan dari gravitasi atau medan gravitasi pada permukaan suatu benda. Jadi kalau di permukaan matahari ini cukup kecil, bisa dihitung untuk permukaan matahari karena ada faktor C kuadrat itu kira-kira 1/1/1000.000 itu ya. Untuk bintang Katai putih itu kira-kira 1/10.000-an. Di bintang neutron tuh besarnya ini masih di bawah 1, yaitu sekitar 1/3 gitu ya, sehingga efek ini untuk kebanyakan kasus cukup kecil. Jadi untuk kasus-kasus yang kita tinjau, kebanyakan kita bisa menggunakan aproksimasi Newton dengan cukup baik. Untuk kasus yang kenapa di general relativity kita biasanya hanya fokus kepada kasus-kasus dengan gravitasi yang besar seperti black hole dan bintang neutron dan seterusnya, karena memang efeknya cukup kecil seperti kita lihat tadi dari perhitungan, masukkan aja angka di situ karena G udah cukup kecil, C dikuadratkan lagi, jadi kalau pada persatuan SI itu kan 10⁻⁻16 ya, di bawah 10⁻16. Oke. Nah, dari sini kita bisa memperluas jadi satu semacam dalam tanda kutip resep untuk menurunkan relativitas atau teori gravitasi dalam relativitas umum ya. Jadi kita gunakan prinsip ekivalensi untuk mengkaitkan koordinat lokal Minkowski untuk kasus medan lemah gitu ya. Dan untuk kasus yang umum kita ganti saja misalkan untuk kita perluas saja perluasan ya untuk gerakan di dalam medan gravitasi, jadi gerak dalam medan gravitasi ya. Gunakan persamaan bukan persamaan prinsip ekivalensi ya, ekivalensi prinsipal ya, dari ekivalensi prinsipal. Jadi kalau kita punya ini adalah lokal ya, Minkowski, koordinat lokal Minkowski.
maka kita bisa tuliskan ini semua menjadi bentuk tensor kan. Dan setelah kita nyatakan ini secara kovarian dalam bentuk tensor, maka kita bisa ganti saja ini menjadi lembaran koordinat x mu. Ini general koordinat lengkung ya, general curve. Ya. Jadi resepnya kira-kira seperti itu. Kita tahu formulasinya dalam bentuk Minkowski-nya, kita ganti dengan x mu, lalu kita ganti juga do mu menjadi turunan kovarian, ini parsial biasa. Ini kovarian derivatif ya. Oke. Integral di sini menjadi kita ganti juga dengan invarian volume elemennya. Jadi integral nanti ada akar G-nya ya. Tapi integral disesuaikan dengan apapun juga di sini volumenya misalkan D4X yang di sini ini ada D4X. Invarian kita pakai minus apa enggak sih? Saya lupa. Plus minus tetap ada ya, akar minus Y misalkan ya. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu prosedur yang dilakukan. Maka hasilnya dengan menggunakan resep ini kita bisa menggambarkan persamaan gerak atau fisika di dalam medan gravitasi untuk teori relativitas umum. Ya. Jadi itu resep sederhananya lah. Pak, Ya. mau mastiin lagi Pak, yang tadi persamaan geodesik itu dia itu Ya. punya tinggal yang dx0 per d tau itu, karena yang dxi per d tau itu dia kecil gitu ya Pak dibanding taunya. Sorry, maksudnya xi dibanding taunya kecil. Karena kecepatannya kan menuju jauh lebih kecil dibanding kecepatan cahaya, berarti kan dxi jauh lebih kecil dibanding dx T kan, intinya begitu kan, atau dx0 ya. Ya Pak. Pak dxi jauh lebih kecil dibanding dx0. Artinya ya berarti HD tau-nya kan kurang lebih sama dengan dx0 kan, sebetulnya. Karena dxi-nya kan dibuang. Ya betul begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, izin Ya. bertanya juga Pak, apakah absennya sudah dibuka Pak? Absen belum dibuka. Nanti saya buka ya. Absen. Bentar. Pak. Ya. Tapi saya ngerasa kayaknya ada ketemu yang agak kurang konsisten gitu Pak. Jadi kan kalau di awal itu syaratnya itu kan x0 per d tau itu kan mendekati 1. Kalau kayak gini itu maksudnya C-nya, apa, konstanta C-nya itu kita udah ambil sama dengan 1 gitu ya Pak? Enggak, masih C. Oh ya, C biasa soalnya, sih. oh ya, baik Pak. C biasa sih. Bentar ya. Aku buka kelas dulu. Soalnya pas di bawah itu dia dx0 taunya itu C kuadrat yang gitu. Ya kan? Ya kan dxi sama dx0 itu kan satu satuannya. Berarti kan apa? Bentar ya. Ini yang ini kan tinggal dirubah jadi C aja kan, mengandung C aja kan, karena kan dx
Ini kan tadi saya tulis di atas tuh nggak salah ada ya. Ya kan dx0 sama dx tau kan, jadi dx0 sama dx tau kan sama. Berarti kalau dx0 d tau sama kan berarti kan d tau itu bisa diganti dengan dx0, betul kan sampai sini ya? Intinya itu. Ya, Pak. Nah. Berarti kan dx0 itu ada cdt kan? cdt, jadi c-nya muncul jadi c kuadrat di sini. Ini tetap 1 kan? Jadi dia C-nya itu muncul karena yang suku Ini kan tau, atau ini tau, ini T. Sama ya. Kalau dibagi dengan C kuadrat lagi kan sama lagi dengan X0. Kita tahu kan berarti kan ini mendekati X0 aja kan. Nah. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan? Sudah saya buka ya absennya? Bisa. Nah, kalau kita kembali lagi ke persamaan kosong kita, maka kita dapatkan kosong saya tulis ulang lagi, berarti kan ini sama dengan 4 di 0. Ini adalah payung hukum Gauss-nya, adalah persamaan kosong. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan apa? Dengan rapat massa, rapat energi, itu adalah kita tahu sebelumnya kita definisikan bahwa untuk stress tensor energi itu bagian 0,0-nya itu berkaitan dengan rapat energi ya, atau rapat massa. MC kuadrat di persatuan volume. Untuk kita balik aja nih. Ke 0 atau ke kuadrat ya. Balik aja langsung. Jadi dari sini lalu dari hasil yang sebelumnya bahwa V itu adalah minus setengah C kuadrat 1 tambah G 00, betul ya? Maka bisa dapatkan ini akan 00 semua, terusnya cuma G 00 saja kan, berarti bukannya konstanta. Setengah jadi 2 minusnya 7, betul ya. C kuadratnya hilang ya, C kuadratnya hilang, berarti dapatnya adalah ini 8 pi, bukan hilang ya, C kuadrat bagi C kuadrat lagi, berarti ini perangkat C pangkat 4. Oke, jadi dengan cara membandingkannya dengan hukum Newton atau teori gravitasi Newton, bukan hukum Newton itu ya, gravitasi Newton, maka kita dapatkan hubungan dua buah komponen tensor yang berkaitan dengan geometri dengan materi, energi materi ya. Ini bentuknya belum kovarian tentunya, tapi dari sini kita mempunyai bayangan bagaimana kita bisa memperluas ini. Ini adalah Laplacian dari G00, ini adalah T00 gitu ya. Ini belum murni kovarian. Karena jelas-jelas ini dalam komponen, bukan di dalam bentuk kovarian ya.
Dan kita pun menurunkan ini bukan dengan asumsi yang umum, tapi kita menurunkannya dengan asumsi medan lemah dan medan yang bervariasi terhadap waktu cukup lambat. Tetapi kita tahu limit ini benar gitu ya. Kita udah tunjukkan tadi limit ini benar. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai titik awal kita untuk menurunkan atau mendapatkan bentuk yang lebih umum gitu ya. Jadi ya triknya ya berarti kita perluas yang bagian kanannya ini jelas kita ingin mengubah jadi time unu, yang sebelah kiri bagaimana nanti apakah mesti tetap G00. Sebenarnya kalau yang pernah lihat mungkin tahu sebelah kiri ini nggak persis game unu gitu ya, yang kanannya memang time unu tapi sebelah kirinya bukan game unu gitu ya, tapi ada faktor lain yang kita sebut dengan Riemann tensor. Pak. Ya. Yang di sini minusnya kok hilang gitu ya? Atau... Bisa ada minus ya? Benar. Ini plus apa minus tadi di atas? Minus masih ditambah 1/5 x kuadrat. Benar. 4 + 9 x kuadrat. Minus 2. Itu ya harus ada minusnya ya. Itu minusnya ibaratnya kita gunakan gitu ya Pak. Kalau misalnya metriknya contoh plus minus 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 beda lagi gitu ya Pak. Ini mah ada persamaan aja kayaknya, nggak ada hubungan dengan metrik, ya bergantung metrik ya. Karena kita komponen ke 00 ya. Ya kayaknya bergantung metrik. Tapi yang jelas kalau konsisten dengan atas berarti ada minusnya ya, betul. Kalau dikuadratkan itu berapa toh? Oke, tapi kalau kita perluas dari sini aja berarti yang sebelah kanan ini kita bisa perluas jadi, kalau di sini kita perluas jadi tem unu, maka ini sesuatu tem unu atau indeksnya unu juga ya, apapun juga itu. Jadi yang sebelah kanan ini bertransformasi sebagai rank 2 tensor, sebelah kiri juga harus bertransformasi sebagai rank 2 tensor. Tapi masalahnya sebelah ini kan rank 2 tensor, jadi kita bisa perluas jadi tem unu ya. Pertanyaannya yang kiri ini apa kan ya? Karena kan kita nggak tahu yang kirinya ya, jadi ini tanya apa? Karena ini kan ada turunan ya, jadi kita nggak bisa perluas dari misalkan Laplacian dari, kita nggak punya Laplacian di, kalau mau kovarian berarti nggak boleh pakai Laplacian, pakai misalkan dalam Resian gitu ya. Tetapi apakah bentuknya seperti apa tidak kita nggak tahu ya. Jadi ini belum jelas, tapi yang jelas ini pasti harus juga bertransformasi sebagai rank 2 tensor rank 2 gitu. Intinya begitulah. Kanan-kanan yang bagian kanan udah cukup jelas, karena ini T doang, yang ini berarti karena ada ininya saja sih yang membuat dia lebih kompleks ya. Nah, kalau di sisi sebelah kiri, kalau kita tinjau dalam batas medan lemah, limit medan lemah, ini sebanding dengan kurvatur yang G00 kan saat ini berarti intinya sih ini berkaitan dengan geometri, berkaitan nanti dengan ukuran dari kurvatur dari ruang waktu. Ya. Dan karena yang sebelah kanan ini adalah simetrik terhadap, ini kan simetrik terhadap indeksnya, maka sebelah kiri juga harus simetrik misalkan ya. Lalu karena sebelah kanan itu adalah tidak punya divergen istilahnya, tapi tidak divergenless gitu ya. Jadi kita juga tahu bahwa T nu itu sama dengan 0, maka sebelah kiri juga harus memiliki sifat yang sama, intinya begitulah. Jadi apapun juga di situ untuk ini semua harus memiliki sifat tensor yang sama sebelah dengan sebelah kanan. Lalu kita harus juga mempunyai syarat
persamaan medannya ini harus berubah menjadi persamaan Poisson untuk yang kondisi di atas tadi ya, intinya begitu. Nah, kita membuat sedikit loncatan untuk yang menebak yang sebelah kiri ini dengan memperluas, karena sebelah kiri berkaitan dengan bayangan kita dengan kurvatur, itu berarti kita ingin memperluas konsep kurvatur yang kita pelajari untuk kasus Gaussian yang 2 dimensi itu menjadi kurvatur Gauss di dalam 4 dimensi gitu ya. Nah, hal ini diberikan oleh di konsep kurvatur dalam 4 dimensi ya. Nah, ini bisa dirumuskan atau telah dirumuskan oleh Riemann, muridnya Gauss. Jadi Gauss merumuskan untuk kasus 2 dimensi, maka untuk Riemann dia mendefinisikan untuk 4 dimensi dan sembarang dimensi. Intinya kita bisa mendefinisikan namanya tensor kurvatur Riemann ya, atau tensor Riemann. Dengan notasi R, nah, indeksnya ada 4. Dalam pendefinisian standarnya dia bentuknya adalah 1 di atas, 3 di bawah, ini bisa dinaik turunkan seperti biasa. Ini dibangun dari affine connection semua. Koma adalah turunan parsial, kalau titik koma turunan kovarian ya. Yang kuadratnya oke, terus satu lagi apa lah? Sini minus ya. Yuno. Nah, ini adalah definisi dari tensor kurvatur Riemann. Intinya dia dibangun dari koneksi saja. Jadi kalau kita hitung jumlah komponennya adalah 4 ya, cukup banyak ya. 4 kali 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Cukup banyak, tapi komponen untuk yang di 4 dimensi ini kalau nggak salah cuma 20 itu karena dia memiliki simetri tertentu. Jadi simetrinya adalah berikut. Jadi R kalau kita turunkan ya, perhatikan naik turunnya dengan menggunakan D mu. Ini sebenarnya minus, dia antisimetrik terhadap yang pertukaran 2 di 2 yang pertama. Jadi kalau 2 pertama ditukar ya antisimetrik gitu ya. Oke. Demikian juga yang 2 terakhir kalau kita tukar dia akan antisimetrik juga. 2 terakhir berarti sigma. Jadi 2 pertama ditukar antisimetrik juga antisimetrik ya. Jadi kalau 2 ditukar jadi positif lagi, dia begitu. Lalu metrik lainnya adalah R. Ini simetrik terhadap pertukaran yang loncat 1 loncat 1. Loncat 1 loncat 1. Loncat 1 berarti ini sama ini ya. Nah, susah juga. Begitu hanya turun 1, B-nya muncul 1. Muncul ya. Dapat R. Sigma. Udah danu tadi. Apa namanya? Mu. B-nya yang naik.
Ya, dia simetrik terhadap ini. Lalu dia juga memenuhi hubungan seperti ini, simetrinya. Sigma lambda siklik terhadap yang 3 terakhir. Mu nu lambda, mu nu lambda, mu. Udah ada ini. Belum apa dong? Yang belum. Ini lambda, nu. Nu, lambda, mu. Harus dengan. Oh. Ini siklik ya. Siklik. Ya. Dan memenuhi hubungan identitas Bianchi. Ada nama identitas Bianchi. Sigma mu nu lambda rho tambah. Ini juga diputar aja. Nu berarti ya. Salah nunya di sini. Mu rho nu lambda. Mu lambda mu lambda rho. Nu. Udah. Ini juga sama nih siklik yang 3 ini. 3 terakhir ya. Ya, ini turunan kovarian. Oke, jadi dari simetri nanti kita bisa dapatkan jumlah komponennya adalah komponen yang independen ya, komponen bebas, seperti bebas saja. 20. Ya, kalau tidak kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu berapa? 256, jadi dari 256 ya turun cuma 20 aja. Oke, ada rumusnya kalau nggak salah untuk kurvatur atau untuk tensor Riemann. Bisa untuk secara umum tensor Riemann itu punya komponen kan secara umum. Dan dimensi tensor Riemann memiliki komponen n pangkat 4 berarti ya, karena ada n itu kan ya, n pangkat 4 komponen. Nah, simetri-simetri ini akan mereduksi, kalau ada simetri, maka ini akan berubah menjadi jumlah komponennya, ini ada angkanya, per 12 komponen yang bebas, independen. Oke, jadi cuma segini. Jadi kalau dalam 4 dimensi, dapatnya 20 tadi, betul nggak? 4 kuadrat, 16, yang satu 15. 15 kalikan 16 per 12, itu harusnya sama dengan 20. Nah, jadi kira-kira begitu. Kalau di dalam 2 dimensi, jadi kalau dalam 2 dimensi, misalkan dalam 2 dimensi, itu dapatnya adalah 2 pangkat 2 min 1 per 12, begitu ya, kita cek aja. Oh, jadi berapa nih? Nah, 3 kali 4 sama dengan 1, betul ya. Jadi dalam 2 dimensi cuma ada 1 kurvatur yang kita sebut dengan kurvatur Gauss ya.
satu komponen. Pak. Ya. Yang tadi mau memastikan yang sifat tensor Riemann yang kedua itu, kalau misalnya ditukar yang misalnya yang jaraknya satu terhadap yang lain, itu dia antisimetrik atau simetrik, Pak? Yang mana? Yang sifat kedua itu, Pak. Yang ini? Ya. Jadi maksudnya misalnya kita cuma tukar lambda sama mu-nya aja gitu. Jadinya dia positif atau negatif gitu, Pak? Putar lambda mu-nya positif tahu saya. Ini sih putaran. Ya betul juga ya. Kalau ini tiap 2. Ini kalau itu pasti sama. Coba cari di buku ya, tapi setahu saya sih positif ya antara 2 itu. Nah, negatif itu kalau yang bersebelahan di ujung kiri, ujung kanan gitu ya. Itu. Lalu ini sebetulnya kan prosesnya bisa macam-macam ya, bisa ya per satu. Atau nanti diceknya dari definisinya aja ya. Coba dicek dari definisi ini kan belum kita definisikan. Ini kan baru kita loncat ke hasil tertentu gitu lah. Ya, baik, Pak. Oke, jadi seperti ini. Kalau satu dimensi, R-nya 0 ya. Nggak ada kurvatur ya. Tidak ada kurvatur di satu ini. Jadi kalau ruangnya flat juga sama ya. Kalau ruangnya flat pasti koneksi afinnya semuanya 0 sehingga tidak ada kurvatur juga sama. Karena definisinya dari koneksi di situ. Kalau 3 dimensi juga ada 6 komponen ya. Dicek sendiri komponen. Jadi sebenarnya R-nya bukan sama dengan 0 ya, karena nggak kalau dimasukin 1 pun di sini ya 0 juga sih betul. 1 kuadrat kurang 1 0, jadi sebenarnya tidak bisa didefinisikan atau tidak ada kurvatur lah. Jadi sebetulnya lebih tepatnya sih tidak terdefinisi. Dalam satu dimensi kita tidak ada kurvatur sama sekali, jadi artinya sebetulnya bisa dianggap bahwa ruang satu dimensi itu pasti datar dalam tanda kutip. Jadi walaupun dia kelihatannya melengkung garisnya, tetapi dia selalu secara intrinsik adalah tidak punya kurvatur. Karena yang kita definisikan adalah disebutnya kurvatur intrinsik ya, bukan kurvatur ekstrinsik. Kalau kurvatur intrinsik itu seperti yang kemarin ada yang nanya, itu didefinisikan berdasarkan bagaimana dia dimasukkan ke dalam ruang yang lebih besar. Sehingga misalkan kalau ada silinder, permukaan silinder, itu kalau kita hitung intrinsik kurvaturnya adalah flat ya, tetapi ekstrinsik kurvaturnya itu dia tidak flat, artinya dia dimasukkannya dalam bentuk melengkung di dalam ruang yang lebih besar. Poinnya adalah seperti itu. Jadi harus dengan kurvatur intrinsik dan kurvatur ekstrinsik. Oke. Nah, kalau dalam relativitas umum atau GR, kita berhubungan dengan kurvatur yang intrinsik. Dan itu didefinisikan dengan menggunakan tensor kurvatur Riemann. Sehingga kita lihat bahwa ruang-ruang waktu di sini bisa didefinisikan tanpa bergantung bagaimana kita memasukkannya ke dalam ruang yang lebih besar. Jadi kita nggak perlu membayangkan seperti yang biasa kita bayangkan.
permukaan bola dimasukkan ke dalam ruang 3 dimensi dan seterusnya. Itu kita tidak perlu lakukan itu, walaupun itu mempermudah penggambaran kita, tapi itu tidak bergantung kepada ruang ekstranya yang lebih besar, ruang waktu ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke definisi atau bagaimana kita yang merumuskan persamaan Einstein gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menggambarkan secara kovarian ada materi, energi, tekanan, dan kurvatur ruang waktu tadi yang kita gabungkan jadi satu persamaan. Nah, kita tahu bahwa kurvatur Riemann itu tensor rank 4 tadi yang kita udah lihat di atas, dan kita butuh tensor rank 2, bukan rank 4. Oleh karena itu kita membutuhkan cara bagaimana mengkontraksi tensor Riemann menjadi tensor rank 2. Tapi bahannya kita udah punya, artinya dari apa yang telah dipelajari oleh Riemann, kurvatur itu dinyatakan oleh, atau kelengkungan dari suatu ruang dinyatakan dengan tensor kurvatur Riemann. Nah, cara membuat menurunkan rank mah mudah ya. Kalau menaikkannya mungkin banyak pilihan, tapi kalau menurunkan cukup sederhana, artinya kita bisa menggunakan kontraksi saja. Jadi dari R mu sigma rho tadi kita tinggal kontraksikan menjadi dapat namanya adalah tensor Ricci. Ini ada tensor Ricci ya. Ini adalah simetrik. Ini berarti kita kontraksikan saja yang apa? Yang apa? Yang 1 dan 3 ya. Bukan, jadi intinya kita kontraksikan, kalau kita naikkan berarti kan sigma mu sigma nu ya. Oke, jadi kalau dilihat tadi pertanyaan tadi sebenarnya simetrik ya, berarti 2 ini juga simetrik ya. Kalau kita tukar, jadi tukar ini juga simetrik, yang ini dan ini juga simetrik. Oke, ini disebutnya adalah Ricci tensor ya, tensor Ricci. Oke, kalau dituliskan di dalam gamma ya, tidak diganti aja ya, yang apa, affine connection-nya. Kita juga bisa definisikan lebih lanjut lagi, yang rank-nya lebih rendah lagi, kita kontraksikannya tensor Ricci ini. Kita dapatkan R mu ya. Ya. Maaf Pak, tadi saya masih agak kurang paham kenapa dia harus diubah dari 4 dimensi jadi 2 dimensi. Kenapa harus diubah dari apa? Karena yang kanannya kan tensor rank 2. Pertanyaan kenapa harus rank 2 gitu ya? Maksudnya kenapa yang dia harus jadi rank 2 gitu Pak? Kan kalau persamaan kovarian kan ranknya harus sama. Kalau di kanannya rank 2 ya di sebelah kiri harus rank 2 kan? Sebelah kanan kita tadi kan rank 2, ten mu kan? Berarti sebelah kirinya kan harus yang menggambarkan kovator tapi rank 2 juga kan? Oh, maksudnya yang tadi ide awalnya gitu, kalau nggak salah tadi Bapak apa gitu? Ya, saya agak. Ya, yang tadi itu kan berarti kan ini G00 kan sama dengan apa tadi? Itu ya, 4 itu pangkat berapa sih tadi? Ini kita bisa perluas jadi ten mu kan? Nah, ini kita perluas jadi apa? Yang pertanyaan kan itu kan? Iya Pak. Sorry, ini yang diperluasnya bukan ini semua ya, yang diperluas itu tinggal T-nya doang kan, ini kan sederhana kan, dibagi itu tinggal ininya doang kan, ya, jadi mu, karena ini kan konstanta aja kan, tapi kalau ini kan kita harus perluas satu kesatuan ini, karena kan ini ada turunan, dan seterusnya yang mengandung indeks juga kan, intinya begitulah. Ini kan rank 2, berarti sebelah kirinya harus rank 2 juga kan, jadi kita simpulkan dari Riemann, ini menggambarkan kurvatur, kelengkungan, berarti kita harus menggunakan
kurvatur tensor dari Riemann yang dinyatakan oleh R mu nu rho sigma, apapun juga indeksnya 4. Jadi kita rubah menjadi 2 dengan cara seperti ini, dapat tensor Ricci. Atau kita kontraksi lagi, ini dapatnya adalah Ricci skalar atau skalar Ricci. Apa ya? Ricci skalar, skalar Ricci ya. Ya, satu tensor, yang 2 satu skalar Ricci. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya kira begitu. Jadi, nah sekarang kalau kita gunakan identitas Bianchi tadi, identitas Bianchi ini kita ambil, oke, kita punya identitas Bianchi, lalu kita kalikan dengan, nah ini indeksnya betul nggak? Yang satu kita kalikan dengan G apa? Nu, gimana nulisnya? Ya. G nu dikalikan dengan ini semua. Satu lagi dikalikan dengan, berarti kita kontraksi mu dengan nu-nya. Satu lagi kita kontraksi rho dengan sigma-nya. Ini copy dari atas saja ya, copy dari atas. Dengan 0 kan, dengan 0. Lalu kita jumlahkan ya. Maka kita ada, ini kita rho sigma sedih sekali ya ngalikannya ya. Mu sigma rho intinya sih kita mau menurunkan indeks saja. Nah, ribet banget ya. Mu nu lambda lambdanya pindah ke, pasti nggak perlu kayak gini kayaknya, dari kontraksi langsung aja kayaknya. Nah, tapi coba ya cari ya. Ini ya dibuktikan aja, coba buktikan aja, tunjukkan bahwa ini kalau bisa diturunkan, diturunkan aja. Ini bisa diturunkan menjadi, saya tulis titik koma ini jadi eksplisit aja berarti. Ini ganti indeks saja tapi prinsipnya sama aja.
Mu, nu, ini turunnya kemana nih? Lambda, beta, alpha, mu-nya sih nggak berubah, yang depan nggak berubah, sama seperti masih sama. Baik Pak. Ini Ya. aja Pak. Yang suku terakhir dari identitas Bianchi-nya mestinya ada sigma juga ya Pak di atas. Oh, yang mana? Yang itu, yang suku ketiga Pak, yang persamaan satu gitu. Ya, ada sigma. Dua pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 2. Berarti ini turunnya ke depan, ya. Intinya sih diturunkan ke depan sih. Jadi buktikan aja nih ya, buktikan bahwa ini PR aja lah. 2P dikuadratkan itu berapa? Oh, jadi intinya sigma turun ke depan, depan gitu ya. Ini yang kontraksi tetap yang 3 belakang, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Ini cuma dituliskan dalam bentuk apa? Turunan kovarian di depan, tapi sama ya seperti yang ini titik koma. Ini nurkannya sih langsung aja, tapi yang penting sebenarnya bukan yang ini sih, jadi nah ini kalau ya, kalau kita lihat di atasnya, intinya kita ingin mau mendapatkan persamaan atau tensor Einstein sih. Nah, ini aja lah, berarti ini kontraksi. Kontraksikan, intinya sih nanti dapetnya seperti ini ya, dari sini. Coba dicek aja ya, nah, ini PR-nya semuanya. Nah, PR ini semua aja. Tunjukkan ya. Tunjukkan bahwa dari sini dengan melakukan kontraksi tempatnya mu nu, berarti di kontraksinya adalah yang 1,3 ya. 1,3 sigma nu harusnya ya, di kontraksi. Bukan sigma nu, sigma rho. Coba ya, mungkin di buku-buku juga ada. Kalau nggak salah ini dikontraksi dengan G mu nu gitu ya, terus sama G apa tadi, sigma rho ya. Yang atas tapi ya. Bukan yang ini, notasinya beda lagi. Tapi beberapa dikontraksi lah gitu, terus nanti dapatnya bisa disederhanakan. Jadi seperti inilah, coba dicek aja ya, carinya di buku-buku penurunannya seperti apa. Nah, ini disebut dengan tensor Einstein ya, ini yang di dalam ini doang, tanpa ini tensor Einstein.
Tingkat disebut dengan G mu nu. 25 kali 5. 25 kali 5 ya. 25 kali 3, 150. 150 kg. Oke, nah, dicoba aja itu. Jadi, atau di otak atik ya sampai ketemu. Indeksnya nanti menggunakan simetri dirubah-rubah supaya ini semuanya muncul jadi nu doang ya. Dengan kontraksi nanti akan bisa muncul suatu indeks. Jadi intinya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Satu, tensor yang dua. Kedua, dia tanpa divergen. Tujuan kita cuma itu. Yang ketiga ya berarti ini menggambarkan kurvatur ya. Intinya begitu. Atau mengandung G. Di situ fungsi dari G. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa G mu nu tadi kalau kita gabungkan yang sama dengan ini sama dengan sisi kanan tadi kan 8 pi Mbak, ya. yang indeks metriknya Atas bawahnya kebalik ya. Mestinya di bawah. Iya. Oke, itu atas di bawah. Oke, sesuai. Jadi ada 10 komponen, karena ini adalah 4 kali 4, 16 untuk yang simetrik kan, karena G mu nu, ini karena simetrik, berarti kiri juga akan simetrik. Nanti untuk kasus-kasus tertentu, bisa disederhanakan lagi, tergantung simetrinya ya, dari masalahnya. Oke, dari sini kita bisa turunkan juga, buktikan juga kalau ini juga PR aja. Bisa tuliskan bahwa R nu itu bisa tuliskan sebagai 8 pi. Ini juga PR ya, kita aja lah. Nah, ini juga sering dipakai untuk mendefinisikan R dalam T ya. Jadi secara nggak langsung sama seperti, jadi kalau kamu itu sama seperti. Oke, lalu apa? Jadi kalau solusinya dalam vakum, jelas solusi vakum ya, solusi vakum. Maka artinya T mu nu-nya adalah sama dengan 0. Atau T alfa juga sama dengan 0. Semuanya 0 itu, maka R mu nu-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ini adalah persamaan vakum Einstein ya. Jadi ini persamaannya kan sama di atasnya adalah persamaan vakum Einstein. Disebut juga
persamaan ensaim vakum lah. Yang nomor 14 dan 15 di PR ya. Dalam vakum. Jadi PR-nya nomor 14 dan 15. Jadi untuk persamaan vakumnya yang muncul cuma R minus aja, nggak ada G di situ. Oke, jangan salah, walaupun R minusnya 0 tidak berarti bahwa kurvaturnya 0 ya. Jadi di sini kita hanya butuh R minus untuk menyelesaikan masalah persamaan Einstein di dalam vakum. Jadi R minus itu punya, ini kan simetrik, berarti dia punya 10 komponen yang independen. Jadi R minus itu kan ada 10 komponen. R cuma satu komponen ya. Jelas ya. Ya, jadi 10 di sini kita punya 10, sedangkan total dari tensor Riemann itu ada tadi berapa? 20. Jadi kalau kita yang menggambarkan secara lengkap atau informasi lengkap mengenai kurvatur dari ruang waktu itu kita butuh 20 komponen. Dan di sini kita kontraksi, jadi kita punya 10, dan untuk biji skalar cuma 1. Jadi kalau tensor Riemann itu 0 untuk semua ruang di setiap titik, maka jelas tensor Ricci-nya juga 0. Gitu ya. Tetapi kalau tensor Ricci-nya 0, belum tentu kurvaturnya itu 0. Ya, tadi saya katakan tadi kalau R minus yang tensor Riemann itu kan punya 20 komponen, sedangkan R minus itu cuma 10 komponen. Dengan kontraksi-kontraksi ada 10 komponen yang bebas. Sehingga kalau R minusnya 0, itu tidak berarti bahwa tensor Riemann-nya itu 0 ya. Jadi jangan salah ya. Walaupun mungkin cukup jelas, tapi mungkin lupa. Tapi kalau kebalikannya benar ya. Jadi kalau kebalikannya misalkan tensor Riemann-nya 0, pasti tensor Ricci-nya juga pasti 0. Nah, ini ada istilah sendiri. Ketika R minus sama dengan 0, maka disebutnya adalah Ricci flat ya. Tapi ini tidak sama dengan flat secara geometri. Jadi tidak sama dengan geometrically flat gitu ya. Sama dengan jadi secara geometri belum tentu flat, tapi istilahnya disebutnya Ricci flat ya. Nah, geometri flat itu hanya terjadi kalau, jadi saya ulang lagi, kalau R, sigma, nu, lambda sama dengan 0, baru geometri flat ya. Yang A ditambah B pangkat 2 itu adalah A lambda ditambah 2 AB tambah 5. Nanti kita lihat di pembahasan kalau kita membahas kasus matriks Schwarzschild. Jadi kalau Schwarzschild untuk simetri bola, maka untuk matriks Schwarzschild itu dia Ricci flat, R minusnya sama dengan 0. Tapi di berkaitan jelas karena dia punya simetri bola, dia tetap memiliki kelengkungan ruang waktu yang dengan simetri bola ya. Jadi itu contoh. Ya, bisa kita pakai untuk yang Schwarzschild itu untuk benda-benda semacam black holes dan seterusnya. Jadi kebanyakan pekerjaan nanti dalam relativitas umum adalah menghitung tensor Riemann. Jadi itu yang pekerjaan kotornya lah kasarnya, menghitung tensor Riemann. Sebagai contoh ya, misalkan kalau kita tinjau S2 lah, permukaan S2 itu apa sih? Permukaan bola. 2 dimensi dalam, 3 dimensi lah. Jadi
ds kuadratnya adalah sama dengan jari-jarinya A gitu ya, d theta kuadrat tambah ya, ini dari hafalan aja. Jadi G-nya pakai mu nggak? Untuk pakai IJ. AB aja ya. AB-nya adalah ya kuadrat. Ini theta yang V-nya adalah oke. 0, 0, betul ya? Maka theta-tetanya adalah langsung aja kan inverse-nya adalah, atau saya balik begini aja lah. AB-nya langsung ditulis 1 per A kuadrat, 1 per oke. Terus kita bisa hitung, misalkan kalau disuruh menghitung koneksinya, apa namanya, Christoffel simbol. Sigma, apa, yang pakai sigma lagi lah, ABC lah. ABC ya, berarti apa coba? ABCD. DA. Tanyakan berarti ya, tinggal hitung aja, masukin nih apalah, jadinya apa nih? A, betul ya. Ini adalah B, ini adalah C, ini adalah ini apa D, C, ini apa B berarti ya. Ini D, yang ini berarti apa nih, OCB ya. Jadi, nah, jadi bisa dihitung nih, misalkan untuk yang theta VP gitu ya. Masukin aja berarti theta VP seperti apa gitu ya. Tengah G. Ini apa nih? A. Theta. YPA ya. Di apa sini? Di ini minus ya harusnya. G, P, P, yo, X, A. Bukan ya? Ya, kira-kira begitulah. Lanjutin aja sendiri, tapi asal teliti dan hati-hati, harusnya nggak susah ini. Ini 0. Ini berapa nih? Pada D, ini A ya harusnya. Oh, indeksnya kan nggak coba. Arti
Yang suku ini juga 0 kan, betul ya, karena ini nggak mungkin. Yang bisa cuma yang bagian akhir. Berarti ini minus. Yang bisa VV itu apa sih tadi? VV ini adalah ini. Kuadrat sinus kuadrat theta, berarti terhadap yang theta bisa ya, berarti turunan terhadap kuadrat theta min setengah. Ini adalah yang ini, ya tulis saja lah, nggak susah, berarti adalah G theta. Intinya begitulah. Kenapa? Kalau dihitung saja ada minus theta. Ya, hanya hilang ya karena ada super kuadrat di sini. Ya, jadi kerjanya seperti itulah nanti. Gamma 20 XY tambah 5Y kuadrat 25Y kuadrat. ya kan, jadi nggak 0 cuma 1, 2, 3. Halo? Ya, ada apa? Kalau ini B, nanti harus B. Ya. A angka 2 ukuran 2 kali, lalu 2 kali. Ada apa ya, saya lagi ngajar, lagi ada pertemuan juga. Nggak penting nanti aja. Nanti aja kalau gitu ya. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Jadi lanjutin aja nih untuk ngitung R-nya apa ya. ABCD lah. Tapi sebagai tugas saja dilanjutkan, jadi sebagai PR aja lanjutkan semuanya. Hitung semuanya, termasuk juga hitung ini, terus hitung juga yang R AB-nya apa gitu ya, Ricci tensornya seperti apa, terus R-nya apa gitu ya. Udah, ini sebagai PR aja lah semuanya. Oke, nanti dapatnya nih R-nya ini seperti yang kita dapatkan sebelumnya di kurvatur Gauss, yaitu 1 per R kuadrat atau 1 per A kuadrat, di sini A kan itu ya. Jadi itu adalah hasil yang diperoleh. Oke, jadi lanjutin aja itu. Nggak terlalu susah, tapi asal hati-hati saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk kasus limit-limit mungkin nggak usah ya. Bisa dicek lagi sih limit yang tadi sebenarnya kalau mau. Jadi artinya bisa cek aja ya. Cek, jadi untuk
Ini kasus non relativistik. Ini maka G00 tadi yang komponen 00-nya itu akan berubah menjadi, ya, jadi sesuai ya, tadi kita main loncat nebak-nebak saja, misalnya bukan nebak, tadi kita asumsikan dari sini langsung muncul ke tensor Riemann, tapi kalau kita cek balik ini sesuai ya. Ya, untuk medan lemah seperti ini, kalau untuk kasus yang flat ya, ruang waktu yang datar, bisa dicek juga. Ini lebih mudah, tentunya jelas nih langsung terlihat bahwa game ini sebenarnya 0 karena game ini dibangun oleh tensor Riemann. Demikian juga kalau yang sisi kanannya sama dengan 0, game ini juga sama dengan 0 ya. Jadi kalau jika tidak ada materi atau tidak, bukan ini semua ya, energi, nggak ada tekanan ya, atau pressure, maka game ini juga sama dengan 0. Ini G ini sama ya. Atau menuju 0 ya lah. Maka. Nah, jadi seperti yang kita harapkan, kita mendapatkan semua yang kita pikirkan harusnya terjadi. Oke. Jadi kebanyakan pekerjaan di dalam GR itu adalah mencari solusi persamaan Einstein tadi. Intinya begitu. Ya, pertama kita harus menuliskan persamaan Einstein-nya, kita menentukan metrik G mu nu-nya, dari situ kita hitung tensor Riemann-nya, lalu kita mencari distribusi materinya diberikan oleh T mu nu yang seperti apa, lalu kita cari solusinya. Ya, jadi itu adalah pekerjaan yang utama umumnya dilakukan di dalam general relativity. Nah, masalahnya adalah persamaan Einstein itu bukan persamaan yang mudah dipecahkan. Alasannya adalah karena persamaan Einstein itu kan persamaannya cukup banyak ya, berarti mu nu tensor, walaupun ada simetrinya 10 persamaan ya berarti. Karena dia simetrik ya, 10 persamaan, kalau tanpa simetri tambahan ya berarti persamaan terus dipecahkan. Dan selain itu juga persamaan Einstein itu adalah persamaan yang terkopel. Jadi dia tidak masing-masing tapi terkopel dan tidak linear. Persamaan diferensial parsial yang tidak linear dan terkopel. Dan masalah lain kadang-kadang syarat batasnya cukup kompleks, terutama untuk kasus-kasus dengan medan gravitasi yang sangat kuat, sehingga mencari solusi bukan hal yang mudah. Nah, seringkali solusi-solusi didapatkan dengan mengasumsikan simetri yang sangat tinggi, seperti di dalam solusi persamaan Schwarzschild yang simetrinya simetri bola, atau juga biasa diasumsikan medannya cukup lemah, gitu ya, banyak solusi linear yang nanti diaplikasikan ke gelombang gravitasi. Jadi itu adalah beberapa macam cara atau kasus-kasus yang bisa dipecahkan dengan eksak gitu ya. Nah, kalau solusinya lemah seperti tadi itu kita ekspansi aja, berarti G mu nu-nya menjadi G minus menang eta mu nu tambah H mu nu gitu ya. Maka untuk kebanyakan kasus biasanya kita bisa lakukan hal tersebut. Jadi ini yang dilakukan juga untuk menggambarkan gelombang gravitasi. Kalau yang derajat simetri tinggi ya berarti ya seperti sebelumnya saya sebutkan tadi bola yang banyak dipakai juga di black hole. Dan kosmologi kita asumsikan simetri yang sangat tinggi kan, berarti isotropik dan homogen, sehingga bisa dipecahkan dengan lebih mudah gitu ya. Kalau masih nggak bisa juga, biasanya seperti yang diketahui ketika kalian mendengar berita tentang penemuan gelombang gravitasi, itu yang menjadi
sorotan itu kan bukan teori gelombang gravitasinya, karena teori gelombang gravitasi itu kan sudah ada sejak lama ya. Tetapi apa yang menjadi sorotannya itu adalah di aspek eksperimennya. Sebenarnya eksperimennya yang sangat penting sekali, bisa mendeteksi gelombang gravitasi yang begitu kecil, tapi kalau kalian tahu juga ketika merumuskan atau menemukan gelombang gravitasi itu pemodelannya banyak menggunakan juga di sisi teorinya itu menggunakan komputasi. Jadi salah satu bidang ilmu yang juga cukup berkembang di dalam gravitasi adalah namanya numerical relativity, untuk general relativity. Saya nggak tahu, setahu saya sih di fisika ITB mungkin belum ada yang betul-betul masuk ke situ, tapi saya nggak tahu kalau di astronomi ITB ya, kalau tertarik mungkin bisa tanya-tanya. Jadi numerical relativity itu cukup banyak berperan juga di dalam pengembangan riset relativitas umum saat ini. Mungkin perlu komputer. Kita punya superkomputer, tapi saya nggak tahu apakah sudah pernah dipakai di situ. Nah, itu ada tekniknya sendiri, ada triknya sendiri, termasuk juga dengan formulasi ADM di situ, karena di dalam memformulasikan pemodelan solusi numerik itu, kita harus perlu memisahkan waktu dengan ruangnya. Jadi kita harus mendefinisikan solusinya di dalam evolusi terhadap waktu. Nah, untuk mendefinisikan evolusi terhadap waktunya, kita harus memilih sumbu waktu, karena di dalam relativitas umum kan kita nggak punya sumbu waktu yang seperti di dalam klasik yang jelas-jelas waktu itu ya udah jelas arahnya seperti ini. Kalau di dalam relativitas umum kan yang penting dia harus memiliki garis timeline, itu bisa diambil sebagai waktu ya. Jadi kita nggak punya definisi waktu yang alamiah atau yang natural. Dan karena di dalam relativitas umum juga kita konsepnya adalah tidak ada semuanya relatif, itu general coordinate covariance dan juga coordinate independence, maka biasanya mendefinisikan initial data itu juga menjadi masalah sendiri. Jadi punya masalah sendiri lah di dalam numerical relativity. Tapi yang salah satu pendekatan yang saya pernah tahu itu adalah kita memisahkan atau membagi ruang waktu menjadi 3+1. Ya, jadi 3 ruang, 1 waktu gitu. Jadi itu untuk supaya bisa lebih mudah dipecahkan secara numerik. Itu juga satu topik yang menarik juga untuk riset. Tentu harus dipertimbangkan juga sumber daya kita, mungkin bisa dicoba untuk yang nggak perlu simulasi yang terlalu rumit gitu ya. Komputer kita yang di ITB harusnya mungkin cukup. Yang simulasi di gelombang gravitasi itu kan mensimulasikan tumbukan 2 black hole, 2 bintang neutron. Nah, begitu-begitu menarik juga itu. Kalau dia mau masuk ke situ sih silakan aja. Oke, ada mau ditanya dulu Mas ini? Misi. Ya. Kalau nggak salah, bersama medan Einstein kan ada satu suku tambahan, faktor kosmologi. Itu kira-kira tambahnya itu gagal apa? Tambahnya gara-gara apa? Kalau sejarahnya sih tambahnya gara-gara Einstein nggak pede aja sih dengan solusi bersamanya, di mana alam semesta dia waktu itu percaya bahwa alam semesta itu harus statik, intinya begitulah. Nggak dia tambahan suku itu. Nanti kalau kita pelajari di kosmologi, suku itu bisa masuk di kanan apa di kiri, intinya begitulah. Dengan tafsiran yang berbeda ya. Secara matematika sama aja sih. Jadi mau dimasukkan ke tem Yunu-nya atau mau dimasukkan ke game Yunu-nya, itu bagian dari game Yunu. Sama saja, tapi mungkin tergantung keyakinan masing-masing lah. Kalau kita bilang itu sebagai vakum, tekanan vakum, pressure, energi gelap, dan seterusnya, mungkin kalau disebut energi, bayangan orang lebih masuknya tuh ke yang tem Yunu-nya di situ ya. Itu suku yang memang tidak bisa diturunkan secara teoritis, tetapi masih bisa diakomodasi oleh persamaan Einstein kita sebetulnya. Itu
semester bisa mengakomodasi hal tersebut, tetapi kita mendapatkan informasinya dari eksperimen, dari pengembangan alam semesta. Dan bisa dijelaskan dengan buku tambahan buku kosmologi tersebut atau dark energy tersebut. Intinya sih seperti itulah sederhananya. Jadi kita bahas kosmologi. Pak. Ya, ada yang bertanya. Kalau mau ngomongnya nyaring, soal sini lagi hujan. Kalau kerjaan terkait GR yang dikerjakan di ITB tuh sama juga dengan yang Bapak jelasin tadi atau bagaimana, Pak? Gimana? Ulangi lagi. Kalau misalnya kerjaan-kerjaan terkait relativitas umum yang di Fisika ITB itu kerjanya tuh terkait dengan yang Bapak jelasin tadi yang selesaikan medan Einstein atau agak beda, Pak? Secara umum sih pasti menghitung, tahu saya ya, yang banyak pekerja itu kan Pak Bobi dan seterusnya itu pasti, apalagi masih S1 dan seterusnya itu pasti disuruh ngitung, dikasih metrik tertentu, suruh ngitung, ya mungkin ada beberapa hal baru yang mungkin tidak standar gitu ya, menghitung tensor apalagi, tapi intinya sih menghitung tensor Riemann itu pasti harus pasti kayak keniscayaan gitulah. Karena pasti semuanya berawal dari situ juga kan, dari persamaan medan Einstein itu seperti bahan dasar, bahan bakunya gitu ya. Jadi intinya sih pasti menggunakan persamaan Einstein, Lagrangiannya nanti kalau bentuk yang lebih fundamental lagi atau jauh lagi dimulai dari Lagrangian yang mana, modifikasi seperti apa, lalu paling kalau mau dikaitkan dengan interaksi dengan medan-medan lain, ya bagaimana interaksinya, itu juga ada model-model yang sudah dikembangkan orang, paling dimodifikasi. Lalu apalagi ya, kalau bicara yang agak jauh sedikit mungkin ke quantum gravity. Quantum gravity itu pun pendekatannya kita nggak banyak main di string sekarang ya, jadi kelihatannya, tapi di lalu quantum gravity ada, tapi kelihatannya sekarang juga belum masif lagi. Mungkin belum terlalu banyak kalau yang di quantum gravity, ya paling fenomena-fenomena yang terkait dengan information loss paradox dan dalam beberapa hal gitu. Tapi memang cara prinsip sih persamaan Einstein dan cara solusinya harus tahu lah, terlepas nanti langsung dipakai apa enggak. Ya, baik Pak. Permisi Pak. Iya. Mengenai konstanta kosmologi tadi, kalau misalnya dalam perhitungan kayak black hole gitu, itu umumnya memang dibuang atau kadang-kadang dimasukkan karena ada interaksi antara black hole dengan dark matter atau dark energy? Untuk kosmologi biasanya kita bicara dari level kosmologi ya. Kalau black hole mungkin kayaknya nggak pernah terlalu dipusingkan, kayaknya efeknya nggak terlalu efeknya kan cukup jangka dalam skala yang sangat besar ya. Kalau sebuah black hole solusinya apa ya? Mungkin belum terlihat. Tahu saya sih dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kosmologi. Black hole pun berkaitan dengan kosmologinya sih. Kalau bisa aja sih ngitung dari ditambahin konstanta kosmologi, tapi saya nggak tahu apakah ada, karena model itu muncul dari kosmologi ya. Oke, Pak. Ya, kalau black hole ngitung evolusi black hole, menurut saya sih nggak perlu sampai memasukkan dark energy dan seterusnya. Efeknya juga ada nantinya.
Terus hitungnya gimana juga, interaksinya gimana juga agak susah ya. Ya kan kalau dark energy itu kan menyebabkan gravitasinya yang bukan tarik menarik tapi efek yang tolak menolak. Jadi ya itu berarti disebutnya vacuum energy ya. Ya susah lah kalau cuma meninjau satu partikel kayak black hole. Black hole itu kan kayak partikel aja sebetulnya dalam alam semesta. Walaupun ada singularitas di situ. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Hari ini mungkin cukup segitulah. Setelah ini kalau kita masuk ke Schwarzschild, mungkin yang Schwarzschild inilah setelah Schwarzschild, terus minggu depan rencananya kita mau apa ya? Nanti saya kasih anu lah, kasih apa di tim saja informasinya, apakah ada ujiannya, bentuknya seperti apa. Nah, saya sih take home test saja. Itu digabungkan dengan PR yang kemarin semua itu digabungkannya, tambahin soal-soal lagi, terus kumpulkan gitu ya. Inilah gampangnya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk materi UTS sampai materi hari ini ya? Ya, materi hari ini atau sampai ruang waktu Schwarzschild juga nggak apa-apa. Kalau take home kan boleh. Oh, take home ya Pak? Mungkin take home. Saya masih pikiran take home atau apa gitu belum tahu sih. Tapi kalau misalkan take home sampai Schwarzschild masih nggak apa-apa kan, maksud saya ternyata saya ngomong gitu. Tapi kalau nggak pun ya sampai yang hari ini lah. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Kerja juga di rumah kan? Atau di mana lah, di kos. Waktunya aja diatur berapa lama. Oke, kalau nggak ada berarti cukup hari ini ya. Kita lanjutin lagi nanti minggu depan lah. Tunggu aja pengumuman di Teams ya. Oke, gitu saya akhiri aja sesi hari ini.